Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Awaldin Ras dari Prodi Perbankan Syariah, NIM 23402072. Lalu aja di sini saya akan membahas tentang PPh pasal 21 dengan tarif efektif rata-rata atau TER. PPh pasal 21 dengan tarif efektif rata-rata atau TER mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2024 untuk menyederhanakan penghitungan pajak atas penghasilan karyawan. PPh ini mencakup pemotongan pajak dari gaji, upah, dan honorarium. Skema baru ini mengelompokkan tarif berdasarkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dan status pernikahan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan dan memudahkan administrasi pajak. Penghitungan dilakukan dengan mengalihkan penghasilan bruto dengan tarif efektif yang ditentukan tanpa perlu mengurangi PTKP setiap bulan, kecuali di bulan Desember yang menggunakan tarif progresif. Selanjutnya, rumus PPh pasal 21 pakai TER. PPh pasal 21 menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER menghitung pajak penghasilan karyawan. Penghitungannya dilakukan sebagai berikut. Penghasilan bruto yaitu total gaji dan tunjangan. Dan yang kedua, PPh 21 sama dengan penghasilan bruto dikali TER bulanan. Besar TER ditentukan berdasarkan status PTKP atau keluarga tidak ada, keluarga satu, dan lain-lain, dan dibagi dalam kategori A, B, dan C. Ini gambaran TER A yaitu PTKP TK0 besarnya itu 54 juta dan TK1 dan K0 besarnya itu 58,5 juta. Terus TER B TK2 dan K1 besarnya itu 83 juta. Terus TK3 dan K2 besarnya itu 67,5 juta. Ini TER C. TER C itu PTKP K3 besarnya itu 72 juta. Asuransi, jika asuransi dibayar perusahaan, yaitu perhitungannya tunjangan plus gaji bruto. Terus jika asuransi dibayar karyawan, iuran atau biaya dikurangi gaji bruto. Selanjutnya, biaya jabatan karyawan tetap, yaitu 5% maksimal 500 per bulan. Jika di atas 500, maka yang dibayar atau yang diakui hanya 500. Penghitungan pajak Desember semua komponen dikalikan 12. Yang selanjutnya, biaya jabatan. Ini kan tadi 5%, ini paten ya. Ini paten. Dikali gaji kotor. Maksimal 500 per bulan atau 6 juta per tahun. Kalau iuran sendiri itu maksimal 200 per bulan atau 2 juta per tahun. Ini untuk PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Ada TK itu tidak kawin dan K itu kawin. TK0 nominalnya itu besarnya 54 juta rupiah. TK1 58 juta. TK2 ada 83 dan TK3 ada 67 juta. Terus K1 nominalnya itu K0 nominalnya adalah 58 juta. K1 63, K2 67 juta, dan K3 72 juta. Yang selanjutnya, tarif progresif. Tarif progresif sendiri itu nominalnya itu ini lapisan penghasilan kena pajak 0 sampai dengan 60 juta itu dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Terus untuk 60 juta sampai dengan 250 juta
tarif pajaknya 15%. Terus 250 juta sampai dengan 500 juta rupiah itu nominalnya 25%. Terus di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar itu tarif pajaknya 30%. Dan terakhir di atas 5 miliar itu nominal tarif kena pajaknya itu 35% ya. Ini langsung ke contoh soal. Adin bekerja di PT Sinar Musik dengan gaji 10 juta per bulan. Tunjangan anak sebesar 200.000 per anak, tunjangan kesehatan sebesar 300.000 per bulan, dan tunjangan hari tua ada 350 per bulan. Adin juga membayar iuran asuransi hari tua sebesar 150.000 per bulan. Adin berstatus menikah anak 1 atau K1. Tentukan pertama PPh pasal 21 Januari sampai November memakai TER. Terus yang kedua dapat bonus 5.500.000 dibayar bulan September. Berapa PPh-nya? Yang terakhir ada masa Desember. Langsung saja kita ke penghitungannya. Sini kita masukkan dulu gaji pokoknya Tuan Adin tadi berapa, yaitu 10 juta ya. Kita tulis 10 juta 10 juta. Terus tunjangan anaknya itu mana ini kawan ya, kita lagi maaf 10 juta. Tunjangan anaknya itu 200. Terus tunjangan kesehatannya 300. Tunjangan hari tuanya ada 350.000. Nah, ketemu gaji kotor yaitu sebesar 10.850.000. Selanjutnya kita kalikan TER. Ini kok kenapa kok bisa 2%? Kita lihat ini nominalnya adalah 10.850. Kita kembali lagi ke sini, kita lihat. Statusnya tadi K1 ya. Nih K1. Di 10.850. Jadi ini nomor 7 ini. Kan di sini 10.750 sampai dengan 11.250. Nah, kita pakai yang ini yaitu terbinya dikenakan tarif 2%. Jadi kita 10.850 ini dikalikan 2%, ketemunya 217.000. Nah, ini untuk menghitung PPh 21 pakai TER bulan Januari sampai November, kecuali September ya. Kenapa kecuali kok September dikecualikan? Karena ini bonus 5.500.000 bulan September. Pada bulan September itu Tuan Adin mendapatkan bonus, jadi di sini itu tidak dihitung ya, dikecualikan. Yang selanjutnya kita menghitung PPh bonus. Diketahui tadi bonusnya 5.500.000 ya. Kita masukkan sini gaji pokoknya Tuan Adin tadi 10 juta. Terus tunjangan anak sebesar 200. Tunjangan kesehatan 300. Terus tunjangan hari tua 350. Nah, bonus tadi kita masukkan sini 5.500.000. Nah, ketemu 16.350. Kita lihat karena ini masuk TER ya. Kita lihat ternya jika satu tadi sini kita ambil yang 6%. Kenapa kok 6%? Karena kurang dari 16.400.000
400. Kita masukkan 6%. Nah, gaji kotor dikalikan TER ini 6% ini, totalnya itu ketemu 981.000. Nah, jika sudah ketemu, kita cari masa Desember. Nah, masa Desember sini semuanya kan tadi jika menghitung masa Desember dikalikan 12 ya teman-teman. Kita masukkan ke sini, gaji pokoknya tadi udah 10 juta. Tunjangan anak 200. Hari tua kesehatan tadi 300. Kebanyakan satu. Terus tunjangan hari tua tadi 350. Nah, jika gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan kesehatan dan tunjangan hari tua dikalikan 12 semuanya, itu ketemu gaji kotornya adalah 130.200.000. Nah, ini gaji kotor ini dikalikan biaya jabatan. Kok dikalikan sih? Enggak, ini kan mari gaji kotor udah ditemukan ini sebesar 130.200.000 ini. Kita masukkan biaya jabatan. Biaya jabatannya kan gaji kotor 130 ini dikalikan 5% kan totalnya ketemu 6.510.000 ya. Kenapa kita tidak ditulis di sini? Kita tidak masukkan di sini sebesar 6.510. Dikarenakan ini biaya jabatan ini, karena biaya jabatan maksimal itu 500 per bulan. Jika di atas 500.000 maka yang dibayar atau yang diakui hanya 500.000. Ini maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Jadi kita pakai yang 6 juta per tahun. Kenapa kok 6 juta? Karena ini sudah disetahunkan ya. Yang selanjutnya iuran asuransi. Iuran asuransi sendiri tadi Tuan Adin membayar 150. Jika disetahunkan ketemunya adalah 1.800.000. Nah, gaji bersih ini tuh dapatnya dari mana? Dari sini, dari gaji kotor dikurangi biaya jabatan dan dikurangi iuran asuransi, ketemunya 122.400.000. Terus kita tulis lagi gaji bersihnya di sini 122.4 di sini. Terus BTKP K1 kita lihat lagi di tabel K1 totalnya adalah 63 juta. Kita masukkan ke sini 63 juta. Nah, totalnya yaitu PHKP atau penghasilan kena pajaknya adalah 59.400.000. Ini tuh dapatnya dari mana? Dari sini, gaji bersih dikurangi PTKP K1 ini, ketemunya 59.400. Terus kita hitung tarif progresifnya. Kenapa kok 5%? Ya dikarenakan itu 0 sampai 60 juta rupiah itu dikenakan tarif sebesar 5%. Nah, ini tarif progresif ini. Jadi 59.400 itu dikalikan 5%, ketemunya 2.970. Nah, selanjutnya kita masukkan sini kan ini PPN sudah dibayar. Ini dapatnya tuh dari mana? Dapatnya dari sini. Ini. Dari yang A tadi. Kita masukkan sini terus dikalikan 11. Hasilnya itu ketemunya 2.387.000 rupiah. Terus kesimpulannya ini, PPh pasal 21 Desembernya
tarif progresif ini dikurangi PPh yang sudah dibayar ini. Nah, ini ketemunya Rp583. Oke, dari sini sudah kita jawab semua pertanyaan dari contoh tadi. Sekian pembahasan yang saya paparkan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.